Kita sering sekali mendengar ilmuwan besar seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Charles Darwin, Nikola Tesla. Itu semua laki-laki. Kenapa semuanya laki-laki? Kenapa kita hampir sama sekali tidak mendengar tentang ilmuwan wanita? Dan mengapa ilmuwan yang kita kenal kebanyakan laki-laki? Apakah mereka lebih jenius? Apakah wanita tidak sejenius itu? Atau karena sistem yang tidak pernah adil? Jika kita mundur ke belakang, sejarah ilmu pengetahuan itu bukan sejarah semua manusia, tapi sejarah laki-laki. Kenapa seperti itu? Pada zaman Yunani kuno, perempuan tidak dianggap punya kapasitas berpikir rasional. Filsuf seperti Aristoteles percaya bahwa perempuan lebih rendah secara logika. Maka mereka dilarang belajar atau berdiskusi soal ilmu. Pernyataan Aristoteles memandang bahwa perempuan secara kodratnya lebih rendah dari laki-laki. Dalam karyanya Politik, ia menulis bahwa laki-laki secara alami adalah pemimpin, sedangkan perempuan adalah yang dipimpin. Ia meyakini bahwa laki-laki memiliki nalar dan kendali diri yang lebih kuat, sementara perempuan lebih emosional dan kurang rasional. Dalam buku Generation of Animal, Aristoteles bahkan menyebut perempuan sebagai laki-laki yang gagal, seolah secara biologis perempuan adalah versi tidak sempurna dari laki-laki. Pandangan seperti ini membuat perempuan dianggap tidak layak untuk terlibat dalam diskusi-diskusi filsafat seperti politik dan ilmu pengetahuan. Mereka tidak diberikan akses untuk belajar apalagi mengajar. Maka tidak mengherankan jika pada masa Yunani kuno perempuan dilarang belajar atau berdiskusi soal ilmu. Mereka dijauhkan dari ruang-ruang pengetahuan karena dianggap tidak memiliki kapasitas intelektual setara. Pemikiran Aristoteles ini sangat berpengaruh dan bertahan lama dalam sejarah pemikiran Barat, bahkan hingga berabad-abad kemudian. Pandangan bahwa perempuan lebih rendah secara logika terus dijadikan pembenaran untuk menyingkirkan mereka dari dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masuk ke abad pertengahan, ilmu pengetahuan dikendalikan oleh gereja. Kalau ada perempuan yang pintar, bisa baca kitab atau pengobatan herbal, sering dianggap berbahaya karena disebut penyihir. Ribuan perempuan dibakar hidup-hidup, bukan karena ilmu hitam, melainkan karena terlalu pintar untuk zamannya. Lalu ketika dunia mulai mengenal universitas seperti Oxford, Cambridge, dan kemudian Harvard, harapan pun muncul. Mungkin ini tempat di mana ilmu bisa diakses semua orang. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Universitas besar ini sejak awal dibangun hanya untuk laki-laki. Ruang-ruang kuliah, perpustakaan, hingga forum diskusi semua tertutup rapat bagi perempuan. Bahkan ketika perempuan akhirnya diizinkan duduk di bangku kuliah, itu pun butuh perjuangan berabad-abad, mereka tetap tidak diperlakukan setara. Ada yang boleh belajar, tapi tidak boleh ikut ujian. Ada yang ikut ujian, tapi tidak diberi gelar. Bahkan mereka lulus, tapi tak pernah diakui. Jadi bukan karena perempuan tidak mampu menjadi ilmuwan, tapi karena sistem dari awal sudah dibilang, kamu nggak seharusnya di sini. Dan soal itu bergema sangat lama dalam sejarah ilmu pengetahuan.